Halo, selamat datang di Kickoff Frenzy Media. Kali ini kita akan bahas Copa America dan Euro. Mau lebih tahu? Halo, Mas, dengan Mas siapa? Mas Bima. Oke, siap Mas Bima. Mas, ini kan nanti Euro 16 besar nih. Iya, 16 besar. Apakah menarik untuk dilihat untuk match selanjutnya? Kalau untuk saya menarik ya Mas, karena Euro ini banyak kejutan, banyak tim-tim yang kita biasanya kira tim-tim ini paling nggak lolos gitu. Ternyata tim-tim ini lolos seperti Slovakia, ada Slovenia gitu. Itu adalah tim-tim yang biasanya tuh nggak lolos ya. Biasanya itu kan cuman pemeriah di 16 besar gitu, pemeriah di fase grup sorry ya. Jadi kali ini bisa lolos, terus ada kekuatan baru juga di Euro, si Austria ya. Itu banyak pemain mediocre tapi ternyata setelah masuk timnas tuh mereka teamworknya bagus gitu. Terus ada Italia juga yang sedang reinkarnasi dari kemarin selepas juara, terus kemudian sekarang dengan banyak pemain mudanya. Pemain seniornya cuma ada 4 kalau nggak salah kemarin, si Jorginho, terus Di Lorenzo, Bonaventura, sama satu lagi El Shaarawy kalau nggak salah. Itu cuma tinggal 4 aja. Jadi Italia sama Spanyol ini mungkin lagi reinkarnasi di skuad yang lebih muda. Kemudian dengan materi seperti ini besar kemungkinan di Euro selanjutnya atau Piala Dunia selanjutnya mereka akan menjadi kekuatan baru yang sangat kuat. Oke. Untuk grup A sendiri Mas, kita bahas sebelumnya kan. Ini prediksi benar sih, sebelumnya yang grup A itu yang atas itu Jerman, yang kedua Swiss. Ini apakah Jerman akan bisa menyapu bersih di 16 besar ini atau bagaimana? Kalau Jerman sih saya rasa bisa ya Mas, karena Jerman itu banyak sekali pemain, meskipun ya banyak pemain yang main di liga lokal, tapi pemain yang aboardnya itu mereka benar-benar bagus gitu, kayak Rudiger yang juara bersama Real Madrid, kemudian Toni Kroos juga yang di sisa-sisa karirnya sekarang adalah mungkin pertandingan terakhir dia di pentas sepak bola gitu. Jadi emang ini adalah sesuatu kekuatan baru dari Jerman yang tidak kita sangka-sangka gitu, karena kan setelah Joachim Löw meninggalkan tim itu kan banyak memprediksi Jerman akan turun drastis gitu kan, tapi ternyata setelah banyak sekali pemain yang menunjukkan bakatnya di liga lokal, di liga Jermannya sendiri, Bundesliga-nya, ternyata banyak bakat muncul yang sangat bagus seperti pemain-pemain dari Munchen sama Bayer Leverkusen yang kemarin memberi kejutan gitu. Ya, sama Dortmund juga. Dortmund juga. Berarti untuk Swiss sendiri selain ada Jan Sommer, apakah ada yang menarik seperti Embolo dan Granit Xhaka, ini apakah bisa membantu ya? Kalau Embolo kan pemain senior ya, itu udah lama sekali di Swiss. Itu mungkin bisa membantu karena gaya permainan dia tuh lebih ke tim ya. Dia tuh bukan tipe pemain yang gocek-gocek sendiri kemudian shoot gitu, enggak. Dia lebih ke penetrasi kemudian membiarkan temannya melebar atau membuka ruang. Dia mainnya emang seperti itu. Kemudian dia akan melakukan top pass atau mencari rekan yang lebih kosong dari dia. Itu emang ciri khas permainan Embolo seperti itu. Kemudian kalau di Swiss itu yang lebih menarik itu sebenarnya si Rodriguez, si bek kirinya. Itu kan bek kiri senior juga di Swiss. Kemudian dia juga main di Torino kan, di tim Serie A, dan dia tuh mainnya tuh sekarang mungkin karena sekarang udah senior jadi mainnya lebih simpel, lebih apa ya, lebih benar-benar menunjukkan kalau dia senior di sini, veteran di sini. Dia tidak banyak gocek-gocek seperti dulu. Dia mainnya simple, passing sana sini, lebih menunjukkan kepemimpinannya di lapangan. Oke, kita lanjut di grup B ya. Di grup ini aku sangat menarik dengan Spanyol ya, walaupun nggak ada pemain senior yang hebat, bahkan Dani Carvajal baru first team dipanggil. Ini bahkan kiper masih Unai Simon yang biasanya blunder. Tanpa De Gea juga nih masih bisa menjadi juara grup. Apakah Spanyol akan melangkah besar di 16 besar? Coba. Kalau Spanyol sih bisa ya Mas, karena kemarin sempat lihat pertandingan pertama Spanyol lawan Kroasia. Sebenarnya dari awal tuh saya udah underestimate dulu sama Spanyol karena ya masih pakai Morata yang cuma bisa sundulan gitu. Terus banyak pemain muda seperti Lamine Yamal, terus ada Williams juga. Itu kan masih di bawah 23 tahun lah ya.
bahkan si Lemmy Yamal itu masih di bawah 17 gitu kan. Ya. Dari kita tahu. Terus kemudian masih tulang punggungnya masih si Pedri yang masih muda tapi udah dieksposir sana sini gitu. Ya, menurut saya tuh kemarin di Euro sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya itu Pedri udah digembleng lah ya sebelumnya itu. Jadi di Euro kali itu dia lebih simpel dan lebih nggak banyak gocek gitu. Sekarang dia lebih suka melakukan umpan-umpan diagonal seperti itu kan, diarahkan ke Lamine Yamal ataupun ke William gitu. Jadi untuk Spanyol sekarang kekuatan mudanya itu emang masih bisa berkembang. Sekarang udah cukup bagus, tetapi kalau berkembang itu bisa menjadi kekuatan kuat juga di Eropa. Kalau Italia sendiri, apakah ada kendala di back? Kalau Italia ini kan masalahnya di back ya, karena beberapa tahun kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, Italia itu selalu ketergantungan dengan back-back dari Juventus. Itu udah pasti karena di edisi sebelumnya pun masih ada Chiellini, Bonucci dan Barzagli gitu kan. Dan kipernya pun waktu itu Buffon tuh udah 38 atau 39 tuh masih dipanggil aja gitu. Tapi untuk kali ini udah nggak ada tuh pemain-pemain, mereka semua udah menyatakan pensiun dari timnas, meskipun kemarin Bonucci sempat dipanggil lagi tapi dia tidak mau karena mungkin dia juga pengen Italia mempermudah skuadnya juga. Jadi sekarang emang agak mengkhawatirkan karena kedua back Italia ini kakinya kiri ya. Jadi kaki terkuatnya tuh kiri. Meskipun Bastoni juara bersama Inter, tapi Barella juga juara bersama Inter juga. Meskipun banyak pemain yang pernah mengalami juara di Italia, tapi skuad ini tuh belum merata. Belum merata dan belum ke top Eropa gitu. Jadi ini tuh masih bisa berkembang sebenarnya. Jadi untuk Euro kali ini mungkin Italia mungkin akan hanya sampai 8 besar atau semifinal, tapi untuk edisi selanjutnya Italia sama Spanyol itu mungkin akan menjadi kekuatan yang berbahaya di Eropa. Oke, untuk Italia sendiri apakah backnya yang kiri dan kanan harus diganti? Seperti yang Di Marco kan sama Di Lorenzo kan, gimana gitu kan? Kasihan Bastoni juga. Karena kalau Di Marco itu kan dia tipenya jadi Italia itu kan sebenarnya sedikit aneh ya. Kita taunya formasinya 4-3-3 tapi di lapangan itu bisa menjadi 3-4-3 karena si Di Lorenzo ini lebih ke center back juga dia di sebelah kanan. Jadi Di Marco ini yang lebih sering naik turun. Jadi emang udah sekitar 6 tahun terakhir itu Di Marco selalu Di Lorenzo itu selalu dimainkan seperti itu. Jadi emang mungkin sekarang tetap dipercayakan Di Lorenzo di sebelah kanan karena mungkin senioritas juga karena dia yang terakhir kan di bek kanan. Selebihnya semua pemain muda, ada Bastoni, terus ada Di Marco juga itu kan. Jadi ini sebenarnya mungkin akan menjadi laga Euro terakhirnya Di Marco karena kan sebenarnya dia juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Tapi untuk menjaga stabilitas tim aja dia tetap dimainkan. Terus tidak didorong terlalu ke depan karena lebih fokus untuk bertahan. Jadi mungkin ini akan menjadi Italia 4 back semi 3 back terakhir. Mungkin di selanjutnya mungkin salah satu dari Di Marco atau Di Lorenzo mungkin akan ada diganti. Oke. Untuk grup C sendiri Mas, ini kan ada Inggris, Denmark. Menurutmu Inggris apakah bisa melaju dengan Bellingham dan Southgate gitu kan, dengan skuad yang mewah menurutku ya, mahal juga bahkan. Inggris emang skuadnya mahal ya. Ya kita tahu lah Inggris itu skuadnya mahal, skuadnya tuh muda gitu kan. Tapi masalah Inggris itu cuma satu gitu, nggak ada kreatornya. Udah itu aja. Itu Inggris itu nggak ada masalah yang lain. Mau nyari back ya sebenarnya nggak juga. Maksudnya backnya tuh nggak jelek-jelek amat. Selain Gomez ya, Gomez tuh yang lain tuh nggak jelek-jelek amat kok. Yang lain tuh kalau ibaratkan pakai John Stone bisa juara nggak? Ya bisa gitu. Pakai Trippier
Alexander-Arnold bisa juara, ya bisa pakai mereka gitu. Tapi kreatornya di tengah tuh kalau nggak ada ya sama aja pemain-pemain ini gitu kan. Tim ini nggak bisa berkembang, tim nggak mungkin bisa menang hanya dengan bertahan tanpa menyerang gitu. Harus ada satu variasi serangan yang pasti dan bisa menghasilkan sebuah gol gitu. Jadi masalah Inggrisnya cuma satu di lini tengah, dan temannya dan banyak pemain Inggris saat ini yang merasa dirinya itu bintang. Jadi pas saya nonton itu kapan ya, pas lawan apa gitu saya lupa, pertandingan pertama itu saya cuma nonton setengah pertandingan karena malas saja itu. Semuanya tuh pengen show off gitu. Semuanya tuh pengen pamer lah ya. Bahkan si Rice itu di tengah dia tuh sampai berani main individu di tengah dia tuh sampai lewatin 2 orang. Ini sampai kaget, masa gelandang bertahan sampai lewatin 2 orang itu kayak ngapain gitu. Terus kerja timnya di mana gitu kan. Ya gitu sih, paling Inggris masalahnya temen di situ. Apakah Gallagher bisa starter lagi ya kan? Gallagher kan agak menjadi batu sandungan ya kalau di lini tengah ya. Ya gimana? Kita mau Inggris itu sebenarnya sekarang lini tengahnya juga serba salah. Mau mainkan Trent Arnold, tapi dia kurang kreatif ya, karena posisi aslinya kan emang bek kanan ya. Jadi emang kurang kreatif. Mau jadikan inverted gitu kan? Ya mau jadikan inverted fullback kan, jadi kurang kreatif. Terus kalau masang Gallagher, dia kurang bisa umpan 1-2 secara cepat. Masalahnya di situ lah. Kalau memainkan si Maino, dia juga terlalu muda untuk pertandingan sepenting 16 besar kali ini gitu kan. Jadi lini tengah Inggris itu serba salah sebenarnya juga, karena tidak ada pemain yang istilahnya bisa menghandle rekan-rekannya atau menjadi panutan di lapangan tuh nggak ada gitu. Semacam itu. Jadi untuk paling mending lah ya, itu mungkin bisa Gallagher. Itu udah, kalau dia mentok ya udah tim ini mentok gitu. Sulit juga, atau masa mau mendorong Palmer ke belakangan nanti susah juga. Atau Saka ke belakangan aneh juga. Mau jadi pemain tengah. Kalau aku kendala di timnas Inggris itu di kiper malah. Oh, di kiper. Pickford itu kalau main build up kadang blunder. Oh iya Pickford. Jadi harusnya yang 2 di belakang itu seperti ada Johnston gitu. Bahkan ada pemainnya Everton tuh siapa? Apa namanya aku? Everton. Mikey gitu. Oh Mikey. Mikey itu namanya pemain Everton. Mikey. Ya tapi Everton emang ada. Everton tangan aku si Bradway sing lah sudah dipanggil. Mikey. Back Inggris. Back Inggris. Center back. Guehi. Iya, Guehi. Guehi Crystal Palace. Ya, Guehi. Oh my god. Siapa gitu? Guehi. Tadi Guehi, guys. Jadi bahkan si Tomori juga jarang dimainkan ya. Iya. Ya karena kalau urusan center back itu biasanya kali ini sebenarnya Inggris itu oke aja ya, kalau misalnya ada Stone, ada Guehi, ada Konsa juga yang musim ini tampil superior bersama Aston Villa gitu. Sebenarnya ada beberapa back bagus juga di Inggris yang tidak terpanggil ya, seperti Braithwaite dari Everton gitu. Tapi pilihannya sekarang tuh yang lebih oke emang antara Guehi, Konsa atau Johnston gitu. Nah, kalau untuk masalah center back sih sebenarnya Inggris itu nggak masalah, karena entah Guehi, Tomori ataupun Stone dan lainnya itu semua sebenarnya bisa build up. Masalah build up bagus ya. Emang kalau kita mau ngomongin kiper Inggris ya, ya gimana ya? Kalau kita mau nyari yang lebih bagus ya, emang ada gitu kan. Pertanyaan kan gitu. Iya, emang ada. Paling nggak mentok kan di Pope atau Ramsdale gitu kan. Ya Ramsdale kan, tapi kadang juga cedera bahunya kan kambuhan. Itu cedera bahunya kambuhan. Jadi agak rumit juga kalau kita ngomongin kiper timnas Inggris sekarang. Oke.
Kalau Denmark sendiri Mas, kan satu grup kan, itu juga lolos. Apakah peran Eriksen ini begitu besar atau gimana? Kalau peran Eriksen ini lebih ke kepemimpinannya ya, kalau Eriksen sekarang, karena Denmark ini kan sebenarnya udah agak goyang ya, karena beberapa pemain seniornya tuh udah nggak main. Terakhir ya cuman Eriksen ini, dan dia benar-benar diandalkan di lini tengah, sedangkan dia kan ada riwayat jantung itu kan ya. Jadi emang agak riskan juga kalau mau terus memforsir dia di lini tengah untuk bekerja sendirian lah itu. Bisa dibilang segitu. Jadi paling realistis itu Denmark sebenarnya kemarin pas saya nonton tuh lebih ke serangan balik sih. Kalau Denmark itu, karena mereka punya back yang bisa terbilang lumayan ya. Ada Christensen, terus ada siapa yang main ini? Leicester itu. Back apa? Vertonghen. Vertonghen Belgia. Back West. Apa ya? Vestergaard. Apa? Tottenham. Van der Bun bukan ya? Back Van der Beek lah, Belanda. Oh iya, back Vestergaard tau. Back Euro tadi apa Denmark? Back Denmark. Back Denmark. Sing dipanggil ya. Coba. Setahu aku yang terkenal ya Christensen sih. Bisa enggak? Vestergaard kita enak Vestergaard gitu. Denmark 2024 coba Denmark. Vestergaard kita enak Vestergaard. Oke. Main nih gondrong dhuwur. Oke. Siap. Jadwal. Siapa ya Denmark? Kalau kiper udah lumayan sih kalau si Michael, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard yang Leicester kan? Vestergaard. Vestergaard. Udah lumayan, udah lumayan Vestergaard. Kalau di gelandang sendiri, apakah Højbjerg dan si Christensen tuh bisa berpaduan untuk 16 besarnya atau malah kayak Inggris atau gimana? Bisa ya, karena kualitas Eriksen ya kita semua tahu lah ya, dia gelandang kreatif, dia sangat kreatif lah ya. Mungkin dia adalah salah satu best player Denmark yang pernah ada, mungkin dia adalah salah satunya. Kalau berpadu dengan Højbjerg itu mungkin bisa ya, karena Højbjerg itu kan mereka gelandang dengan dua tipe yang berbeda. Karena Eriksen itu lebih ke kreatif, kalau si Højbjerg itu kan lebih ke gelandang bertahan murni kan. Terus dia juga pernah main di Southampton, pernah main di Tottenham juga kan. Jadi dia istilahnya gelandang pekerja lah, gelandang sesi bersih-bersih gitu kan. Jadi untuk kedua pemain ini saya kalau nggak salah udah 2 kali Euro ini mereka udah bekerja sama, kalau nggak salah. Jadi mungkin udah ada chemistry juga, karena setiap 2 tahun 4 tahun sekali entah Euro Piala Dunia mereka akan jadi satu tim. Jadi menurut saya chemistry-nya akan cukup bagus untuk kedua pemain. Untuk striker Rasmus Højlund nih, striker kebanggaan timnas MU, apakah bisa menggolkan lebih banyak lagi atau malah flop gitu bagaimana? Kalau Højlund ini saya lihat ya, dia itu tergantung siapa yang memberi umpan sih. Sebenarnya kan itu masalahnya Højlund kemarin di MU kan seperti itu, dia kurang dapat support yang dia inginkan. Sebelumnya kan dia main di Atalanta ya, Atalanta, pokoknya satu tim Italia tuh. Saya nggak begitu nonton Serie A, tapi beberapa highlightnya tuh saya pernah nonton si Højlund itu. Dia emang sebenarnya lebih suka umpan-umpan model kayak si Haaland. Jadi kalau di Manchester City itu mungkin mereka udah ada komunikasi ya. Haaland itu mungkin bola seperti apa yang dia inginkan gitu. Tapi untuk di Manchester United sendiri kayak itu belum ada komunikasi untuk umpan-umpan apa yang diinginkan oleh penyerangnya gitu. Jadi bola-bola bawah cepat itu sering lambat ya, sering diberikan kepada dia, sehingga dia tuh kadang nggak sampai terlalu lambat untuk penyerang itu kan. Jadi emang tergantung bolanya sih kalau
tergantung umpannya dari gelandang-gelandangnya Denmark untuk penyerangnya itu. Oke. Apakah nanti Højlund mungkin top skor kan mungkin juga masih abu-abu ya? Iya. Oke. Grup D ini menarik ya. Ada Austria, Prancis, bahkan timnas pusat Belanda juga keteteran di bawah Koeman ini aneh ya. Iya. Untuk Austria sendiri Mas, apakah dengan tangan Rangnick ini bisa menjadi calon kejutan atau gimana? Ya, jadi Austria ini kan sebenarnya udah saya prediksi akan menjadi underdog di Euro kali ini ya, karena berawal dari kualifikasi sebelumnya mereka juga bermain bagus, di kualifikasi Piala Dunia juga mereka bermain bagus. Meskipun banyak pemain mediocre yang ada di Austria, tapi mediocre mereka itu nggak sembarang mediocre juga, karena mediocre pemain-pemain mediocre mereka itu ada di fase tertinggi sepak bola Eropa gitu. Banyak yang bermain di Premier League, Ligue 1 Prancis, La Liga Spanyol gitu. Terus Liga Jerman banyak juga. Jadi meskipun di liga-liga tersebut pemain dari Austria ini bisa dikatakan mediocre, tapi ketika disatukan oleh Rangnick ternyata bisa jadi juga. Dan tim ini tuh saya lihat beberapa kali emang teamworknya bagus, kerjasama timnya bagus. Terus semuanya itu nggak pengen show off, yang penting tim ini bagaimana kita bisa membuat gol gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian hampir semua pemain yang ada di lapangan itu mendukung si Sabitzer. Jadi Sabitzer itu ketika dia bergerak kemana, rekan yang lain itu selalu meminta mencari ruang yang kosong, mencari ruang yang kosong gitu. Jadi saya tuh nonton Australia itu sampai kaget kenapa semua orang tuh kayak hampir menjadi pelayan Sabitzer, tapi tim ini tuh jalan gitu. Semua itu mendukung, tapi tim ini tuh jalan. Dan nggak cuma dia yang mencetak gol gitu kan. Kalau istilahnya kita nonton Portugal ya semua bola kan ke Ronaldo gitu kan. Semua banyak pelayan Ronaldo, tapi nggak semuanya juga bisa ngegolin. Paling Ronaldo doang. Tapi kalau Austria kan enggak. Hampir 4-5 pemain udah mencetak gol untuk timnas Austria gitu di Euro kali ini. Oke. Berarti kemungkinan 16 besar ini mereka akan berbicara banyak ya mungkin ya? Mungkin akan berbicara banyak sih, karena lawannya juga masih seimbang. Kalau nggak salah kemarin setelah lolos ke 16 besar, kalau nggak salah ingat lawannya Swiss ya kalau nggak salah. Swiss Italia. Swiss Italia. Iya. Bentar. Euro coba. Terus Denmark, bentar penandingan lain. Iya. Lawannya apa ya? Kayak grup sih dari 3 sih. Austria, Turki. Austria, Turki ya. Turki lah ya. Turki ya. Ya so-so lah ya. Masih seimbang lah ya dengan Austria sekarang. Mungkin Austria lebih unggul 60% ya mungkin dari Turki. Meskipun Turki mempunyai pertahanan yang cukup bagus, tapi kerjasama tim Austria itu lebih bagus. Dan lini tengah Turki juga agak bolong juga. Ya, bolong. Di Euro kali ini banyak miskomunikasi di sana. Jadi Austria mungkin lebih unggul 60% dibanding 40%. Oke, siap. Untuk Perancis ini kan di grup D ya. Ini juga kejutan juga. Mengapa ada kejutan? Ini ada beberapa pemain yang underperform kayak Tchouaméni sama Camavinga. Apakah karena Camavinga yang itu bermain di bek kiri, jadi gelandang bertahan itu malah bingung, itu kan juga bisa. Malah yang banyak menyelamatkan tuh N'Golo Kante. Ini apakah gimana untuk solusi di pertahanan terakhir di timnas Prancis? Ya sebenarnya selepas mereka juara Piala Dunia tahun 2018 kan, jadi Prancis ini emang agak goyang ya, emang agak goyang di lini tengah, karena untuk sekarang pun mereka itu masih mempercayakan lini tengah pada N'Golo Kante. Padahal sekarang N'Golo Kante itu udah main di Liga Saudi gitu kan. Itu ibaratnya di sana tuh udah pemain nyari pensiun lah ya kalau di Liga Saudi lah. Prancis ini masih mempercayakan kepada N'Golo Kante. Berarti kita kan bisa memberi kesimpulan bahwa Prancis ini emang lagi kekurangan pemain tengah gitu kan. Untuk sekarang terakhir N'Golo Kante masih di bawah. Pogba
udah cederanya sebenarnya udah parah gitu kan. Matuidi juga selepas Piala Dunia dia kehilangan sentuhannya. Udah sekarang bermain di liga mana juga, di ngikut N'Golo Kante kan ke Saudi. Jadi lini tengah Prancis ini seperti kehilangan kreativitasnya gitu kan. Nggak ada Pogba. Sekarang Kante terakhir juga seperti keteteran, dia di tengah seperti bekerja sendirian. Nggak ada yang meng-backup dia karena teman-temannya kurang suportif. Jadi Prancis ini emang cuman kuat di back sama penyerang. Jadi emang tengahnya ini kurang kurang memberi dorongan lah kepada back dan penyerangnya. Oke, kalau menurutku yang paling pertahanan di Prancis nih oke, tapi kan yang jadi PR besar tuh di gelandang. Bahkan Griezmann sendiri kan juga agak lingleng ya. Main di sini terus juga Nkunku nggak dipanggil. Iya, Nkunku nggak dipanggil karena cedera setengah musim. Iya, cedera setengah musim. Terus kemudian sampai bingungnya Prancis itu kan Griezmann tuh beberapa kali itu sampai turun ke bawah kan. Kita tahu lah, kita nonton Prancis ngapain gitu Griezmann sampai di ruang antar ini pertandingan sendiri tuh ngapain gitu. Itu kan berarti menunjukkan emang lini tengah Prancis itu sekarang lagi getir gitu kan. Mereka memang nggak ada pemain yang bisa mensupport N'Golo Kante padahal sekarang usianya udah 33 tahun. Jadi mungkin kalau tidak ada pemain generasi selanjutnya selepas Kante, ya mungkin lini tengah Prancis ini untuk Euro edisi berikutnya atau Piala Dunia edisi berikutnya akan menjadi bulan-bulan nanti untuk tim-tim Eropa lainnya. Oke. Ini kan kita juga bahas Belanda juga ya. Belanda ini yang aneh dari Koeman itu malah lini tengahnya nggak ada Frenkie de Jong tuh malah nggak jalan. Malah kayak kehilangan sosok yang bikin bola-bola terobosan gitu kan. Ini gimana nih? Apakah gelandangnya seperti Thierry Reinders ini bisa membantu ngangkat tim atau gimana? Wah, kalau Belanda ini kan ibaratnya mereka bisa bertahan tapi nggak bisa nyerang ya. Belanda itu ibaratnya gitu. Sekarang kita yang meragukan Belanda itu siapa? Back kiri mereka punya Ake yang juara dengan Manchester City. Mereka punya Van Dijk yang juara bersama Liverpool. Mereka punya De Vrij yang juara bersama Inter gitu kan. Terus backnya ada De Ligt juga. Ada De Ligt juga kan. Terus back ini tuh bagus, tapi gelandangnya itu cuma main di liga lokal Belanda gitu, di Eredivisie-nya mereka. Dan mereka ini apesnya pemain-pemain utamanya itu underperform setelah turnamen sesungguhnya itu harus jalan gitu. Oke. Ya, seperti De Jong, terus ada Van den Beek, terus kemudian Gravenberch gitu kan. Sebenarnya itu kan pemain-pemain utama mereka gitu. Tapi yang menjelang turnamen yang sesungguhnya Euro, tapi mereka tuh malah ada yang underperform, ada yang cedera juga gitu. Sehingga Belanda ini mau nggak mau ya bisa dibilang gelandang sekarang tuh ya lapis kedua mereka semua gitu. Nggak ada pemain utamanya karena si Schouten kan juga cuma main di PSV gitu. Terus ada Reinders yang kemarin sempat katanya mau naturalisasi Indonesia gitu. Berarti kan itu menunjukkan pemain ini tuh sebenarnya so-so aja gitu. Di tengah Belanda ini so-so aja. Terus di depannya juga masih ada Memphis Depay yang mainnya ya super aneh gitu lah ya. Super gaya-gayaan doang tapi nol kontribusi lah ya bisa dibilang gitu kan. Ya sekarang tuh untuk lini depan ya tulang punggungnya cuma ada di Gakpo gitu. Ya mau nggak mau ya dia harus ekstra kerja keras untuk mencetak gol gitu. Karena bisa dibilang teman-teman yang lain itu nggak suportif semua yang ada di Belanda gitu. Jadi untuk kali ini mungkin Belanda nggak akan melaju sampai jauh. Terbukti mereka lolos ke 16 besar aja lewat 3D Press. Jadi mungkin masih butuh waktu lah ya untuk Belanda sampai menjadi salah satu tim kuat Eropa untuk edisi selanjutnya juga. Oke, kita lanjut di grup E ya. Grup ini aku kira yang grup biasa aja, ternyata grup neraka. Bahkan dari match terakhir pun mereka harus mengalahkan satu sama lain agar bisa lolos. Ini aku paling heran di Belgia. Ini ada apa dengan Doku, De Bruyne,
Bahkan pemain yang lain seperti Onana juga yang backnya Everton itu. Ya, karena gini ya, kalau kita nonton Belgia ini kan ini tim aneh. Anehnya kenapa? Karena dulu ketika mereka punya generasi emas, ketika semua orang tahu ya, Belgia itu pernah menjadi generasi emas selama 10 tahun lah ya. Kita semua tahu mereka memuncaki peringkat pertama di FIFA itu beberapa tahun bahkan Belgia. Tapi mereka hanya mempercayakan pemain-pemain bintang itu kepada pelatih sekelas Martinez. Dan sekarang ketika banyak media yang mengatakan pelatih sekarang itu lebih jelek daripada Martinez, saya tuh menilai malah pelatih sekarang itu lebih baik dari Martinez. Benar. Pelatih sekarang Belgia itu lebih lebih oke lah ya. Padahal sekarang generasi emasnya itu bisa dibilang udah habis gitu. Udah nggak ada Eden Hazard, duet Vermaelen udah tinggal satu gitu kan. Terus udah nggak ada Fellaini, jadi tinggal menyisakan De Bruyne, terus Lukaku, sama salah satu dari Vertonghen atau Vermaelen yang ada di lapangan gitu kan. Jadi nggak ada Thibaut Courtois juga yang selalu bermasalah dengan pelatih Belgia gitu kan. Jadi untuk sekarang yang bisa dimaksimalkan adalah si Doku dan De Bruyne gitu kan. Tapi kedua pemain ini juga tidak kurang menunjukkan chemistry-nya di lapangan, entah itu di Manchester City ataupun di Belgia gitu. Jadi mungkin ya karena di Manchester City sekarang kan juga De Bruyne kebanyakan cedera. Jadi emang lebih sering Bernardo Silva ya yang main untuk Manchester City. Bernardo Silva yang lebih main. Jadi chemistry-nya antara De Bruyne dan Doku ini emang nggak kunjung dapat karena di klub juga jarang main bareng. Sekarang di negara juga so-so aja, kadang dapat kadang enggak feel-nya gitu. Terus di luar generasi emas yang pernah ada yang sekarang udah menua, pemain-pemain yang sekarang itu juga enggak sementereng dulu gitu kan. Jadi kalau menyebut Belgia sekarang tim kuat sebenarnya juga enggak gitu. Cuman ada beberapa pemain aja, cuman sebenarnya sisa-sisa kemampuan emas mereka lah gitu. Jadi ketika mereka bisa diimbangi oleh Rumania dan Slovakia, ya tidak aneh juga. Sekarang negara-negara yang kita biasa lihat cuma sampai 16 besar sekarang bisa lolos sampai 16 besar gitu. Oke. Ini kita lanjut di grup F ya. Grup F ini menarik. Portugal bisa kalah sama Georgia di match terakhir. Ini apakah pelatih yang bermasalah atau emang komposisi skuad yang belum fit di pertandingan match 3 gitu? Jadi kalau kita nonton Portugal ya, Portugal itu dari awal, dari mereka kualifikasi Piala Dunia ya kalau nggak salah. Kualifikasi dunia apa Euro itu? Dulu saya pas nonton. Portugal itu masalahnya emang kompleks karena antar pemain pun nggak akur. Di ruang ganti pun mereka nggak saling support. Itu karena terbagi menjadi dua. Ada yang pro Ronaldo dan nggak pro, ada yang kontra Ronaldo. Cuman itu aja. Masalahnya Belgia tuh Portugal itu sebenarnya cuma di situ. Oh iya. Dan pelatihnya tuh secara taktik sebenarnya bagus, tapi tidak menyelesaikan masalah itu. Masalah utamanya kan padahal di teamwork pada masalahnya kan. Nah, sekarang untuk sekarang Portugal ini sebenarnya emang nggak akan bisa melaju jauh karena masalah di dalamnya pun nggak selesai. Bagaimanapun sepak bola itu 11 lawan 11, kita nggak bisa cuma mengandalkan satu orang. Apalagi terbelah menjadi dua kubu, jadi sulit juga untuk memulai sebuah chemistry dalam sebuah tim. Jadi kemarin bisa kalah dengan Georgia itu sebenarnya juga ada penampilan cemerlang dari kipernya. Kipernya itu kan kemarin, saya lupa namanya, susah sih. Namanya susah, nanti googling sendiri aja. Kipernya Georgia tuh mainnya bagus sih. Sampai udah ada beberapa tawaran klub Eropa yang tertarik dengan kipernya Georgia karena emang kiper kayak kipernya Georgia sekarang tuh emang jarang karena dia lebih jago bola atas dan juga refleksnya tuh mirip-mirip Courtois lah ya untuk sekarang refleksnya tuh mirip-mirip Courtois dan untuk segi postur biasa aja sebenarnya standar kiper Eropa, tapi dengan kemampuan refleksnya dan bola atas yang lebih bagus ini
menarik perhatian beberapa klub Eropa untuk sekarang. Dan juga ada center back-nya, nanti juga grooming sendiri aja, nomor 4 kalau nggak salah, namanya susah. Dan itu juga penampilannya bagus karena dia tipe-tipe center back model lama. Jadi dia bukan center back yang pintar build up dari bawah, tapi jago aja membaca arah permainan. Udah itu aja. Dia cuman modalnya tuh kalau dulu di Leicester itu ada Robert Hart. Robert Hart dulu dia tuh tingginya 196, dia tuh nggak bisa lari. Apalagi build up. Dia tuh cuman bersih-bersih aja di belakang. Yang penting menang duel bola atas, sapu bola, baca arah permainan, udah selesai. Kayak mainnya seperti itu. Jadi untuk di Georgia sendiri emang ada beberapa pemain yang potensial. Jadi mampu mengejutkan Portugal di pertandingan itu. Terus kemudian ada wingernya Napoli, namanya Kvaratskhelia kali ya. Itu ya pokoknya susah banget disebut ya. Itu juga sebenarnya tidak terlalu bersinar tapi membuat impact yang sangat bagus untuk tim ini. Ketika dia melakukan tusukan, ada pemain lain yang membuka ruang. Itu adalah sebuah taktik cemerlang juga dari pelatihnya yang tidak memforsir terlalu banyak winger Napoli itu. Napoli si Cavaria itu. Karena kan kalau kita nonton Ukraina ya, Ukraina itu kan ada Mudryk di situ. Kalau teman-teman nonton ya di Ukraina 2 pertandingan aja lah, nggak usah sampai 3. Itu Mudryk terlalu diforsir sama pelatihnya. Pokoknya dia yang pegang bola, dia yang gocek-gocek, dia yang syuting lah. Pokoknya semua bola itu ada di dia. Dan pelatihnya biasa aja. Masa pelatihnya tuh nggak marah ketika Mudryk melakukan itu. Berarti kan dibiarkan gitu. Ya udah, nggak apa-apa main seperti itu. Berarti emang taktiknya begitu. Tapi kalau di Georgia ini nggak. Emang si winger Napoli tadi emang dia selalu pegang bola, tapi nggak kebanyakan show off dan masih mementingkan teamwork untuk permainan di tim Georgia tersebut. Oke. Berarti menarik ya untuk yang grup F. Bahkan Turki sendiri Çalhanoğlu kan juga sempat keteteran juga di beberapa match. Karena Çalhanoğlu ini kan bermain di Serie A. Jadi tempo pertandingannya itu tidak secepat La Liga ataupun Premier League gitu, ataupun Bundesliga. Jadi Çalhanoğlu ini emang terbawa permainan dari klubnya, dari Inter Milan gitu. Jadi emang Inter model mainnya itu seperti itu. Jadi emang dia enggak banyak gerak. Jadi cuman dicari umpan sama passing sama long passnya aja gitu. Karena itu emang benar-benar efektif. Çalhanoğlu itu emang mainnya efektif, tapi ketika ada tim yang melakukan pressure terlalu ke depan, ya dia bakal keteteran juga karena gaya permainnya emang slow aja gitu. Jadi untuk mengalahkan Turki ini ya sebenarnya tinggal modal pressing aja, udah itu tim selesai sebenarnya. Oh iya. Oke. Oke, ini kita lanjut di babak 16 besar yang nanti main ini apa ya pertandingannya? Swiss lawan Italia. Apakah menarik ini Mas untuk Swiss dan Italia? Swiss Italia menarik sih karena Swiss ini kemarin agak mengejutkan juga counter attack-nya karena hanya bermodal 2-3 pemain kalau nggak salah di match day pertama yang mereka menang 3-1 itu kan modal 2-3 pemain aja mereka bisa buat gol di menit akhir gitu. Dan Italia ini masalahnya kan juga sebenarnya di back-nya gitu. Iya benar. Dan kalau mau melihat keseluruhan tim ya Italia lebih baik, tapi kalau kita memandang dari segi taktik Swiss ini punya peluang gitu kan untuk membalikan keadaan gitu. Jadi menurutku masih seru untuk ditonton lah ya antara Swiss dan Italia. Oke. Ini kita juga ada beberapa match itu Denmark dan Jerman. Apakah Jerman bisa menang mudah atau bagaimana? Kalau Jerman menang mudah kemungkinan enggak, tapi bola akan dipegang lebih lama atau possession ball-nya lebih banyak Jerman kemungkinan iya, karena Jerman ini kan emang sekarang timnya itu lebih ke ball possession ya. Beda banget dengan zaman Joachim Löw dulu. Maksudnya zaman Joachim Löw kan
kadang possession, kadang kalau kita kalah possession ya udah nggak apa, yang penting kita cetak gol gitu. Iya. Kan zaman dulu kan gitu. Tapi sekarang enggak, mereka lebih sering membawa bola, lebih sering ke Gundogan, kadang ke Musiala gitu kan. Kadang ke Wirtz. Kadang si Fritz, itulah. Fritz itulah. Pemainnya Leverkusen itu kadang kan mereka bergantian mengisi ruangan bergantian. Jadi Jerman sekarang tuh emang berbeda. Sekarang mereka lebih bisa dibilang eksplosif, bisa dibilang eksplosif secara tim, secara individu juga. Jadi mainnya direct. Jadi kalau emang buntu ya udah nggak usah maksa build up, langsung direct aja. Yeah. Karena di lini depan mereka tuh mumpuni untuk melakukan itu. Yeah. Nah, jadi Jerman sekarang lebih bervariatif. Jadi untuk Denmark membuat peluang kemenangan mungkin sulit ya, tapi merepotkan Jerman mungkin bisa. Oke. Ini ada pertandingan lagi tuh, Spanyol melawan Georgia. Apakah Spanyol bisa mensapu bersih Georgia nih atau bagaimana? Kalau Spanyol mensapu bersih Georgia kali ini kemungkinan ini saya bicaranya mungkin 50-50 ya. Karena Georgia ini selain Austria, itu Georgia ini juga menarik sebenarnya untuk kita bahas ya. Meskipun materi pemain Georgia ini bisa dibilang ya lebih asing lah ya dibanding Austria. Tapi ternyata Georgia ini mainnya oke juga. Kalau kita nonton, wah ini emang ada kok ada sih tim Eropa yang asing, tapi ternyata setelah main tuh mengejutkan publik gitu kan. Jadi emang Georgia ini menarik dan Spanyol. Jadi saya prediksi mungkin ini akan sampai adu penalti. Oke. Kalau nggak extra time ya mungkin ada adu penalti, karena sulit juga untuk 90 menit mengalahkan Georgia untuk Spanyol yang sekarang ya. Karena apa yang dipunyai Spanyol sekarang itu mungkin bisa dihentikan oleh Georgia. Oke. Very menarik. Oke, ini ada pertandingan Portugal dan Slovenia. Apakah Portugal juga akan melaju mulus atau malah terseok-seok di full time? Full time. Kalau ke Portugal ini mungkin bisa full time ya. Karena Slovenia ini kemarin saya lihat tuh mereka lebih mengandalkan fisik ya. Mereka mainnya lebih ke fisik, terus kemudian mereka emang kualitas pemainnya cuma sebatas itu, nggak sementereng Portugal. Jadi kemungkinan Portugal bisa menang tapi tidak dengan banyak gol, mungkin cuma 1-0, 2-1, kalau nggak 2-0 paling sekitar itu. Untuk gaya main Portugal sekarang itu sebenarnya juga bisa dihentikan sama Slovenia, tapi kembali lagi mungkin kalah kualitas aja sih untuk sekarang. Tapi ya nggak akan kebantai juga sampai 3-0 kayaknya, enggak, paling 1-2-0 lah. Untuk kemenangan Portugal. Ini ada juga big match atau fun match nih, Prancis versus Belgia. Ini kan juga Prancis Belgia. Nah, ini tim-tim yang sedang struggle ini ya. Yeah. Jadi untuk Prancis sih ya lini tengahnya kita nggak tahu bakal gimana karena hanya mengandalkan Kante. Terus untuk Belgia masih belum ketemu juga chemistry-nya Doku sama De Bruyne. Beberapa kali memberi umpan lambung kepada Lukaku juga ternyata nggak bisa. Lukaku malah kena offside. Wah, yes. Kita lihat aja lah ya, ini kayaknya cuma laga hiburan ya. Iya. Prancis Belgia ini. Oke, ini ada match juga Belanda timnas futsal lawan Rumania. Ini apakah menjadi laga yang menarik atau malah gimana? Kalau kita lihat ya, Rumania kemarin itu kan sebenarnya main modal semangat ya. Kalau kita tahu mereka menang lawan Ukraina kemarin tuh, wah mereka semangatnya sebenarnya luar biasa. Tapi dari segi kualitas pemain, ya Rumania ini sebenarnya biasa aja juga. Maksudnya standar negara menengah ke bawah Eropa kalau kualitas pemainnya. Tapi semangatnya tuh luar biasa sih kemarin. Bahkan banyak gol Rumania tuh dicetak dari luar kotak penalti, karena ya mereka ketika lihat kosong sedikit saja langsung shoot aja, udah nggak peduli nanti hasilnya gimana gitu. Tapi ternyata itu jalan kan di Rumania. Dan sedangkan Belanda yang benar-benar taktikal sekarang, tapi lini tengahnya masih kadang jelas-jelas nggak jelas. Jadi kemungkinan
laga ini menarik, tapi mungkin kemenangannya akan tetap di Belanda sih. Oke. Ini juga ada pertandingan yang lumayan seru, Austria dan Turki. Iya. Apakah Austria dengan sistem Rangnick ini akan melaju pesat atau malah ada kejutan sebelumnya dari Turki gitu? Turki. Kalau kita nonton dua match ini ya, ini mungkin bakal seru sih. Dari semua match ini paling yang seru Austria, Turki sama Spanyol, Georgia ini mungkin yang akan paling seru dari semua match karena kedua pertandingan ini tuh bisa dikatakan imbang ya. Dari segi kualitas permainan, saya ngomongin kualitas pemain bukan pemain. Austria sama Turki ini mereka mempunyai kualitas pemain yang sama dan permainan yang sama juga. Jadi tergantung nanti situasi tertentu, saya yakin kedua tim ini akan bermain terbuka. Karena emang dari pertandingan selanjutnya mereka menampilkan atmosfer pertandingan yang sangat bagus di lapangan. Mereka bisa dikatakan selalu menolak menyerah ketika bermain. Jadi Austria Turki ini akan layak untuk ditonton di match Euro selanjutnya. Oke. Ini juga ada pertandingan lagi nih. Inggris melawan Slovakia. Apakah Inggris dengan timnas Southgate ini apakah coming home atau going home di 16 besar mana? Untuk lawan Slovakia. Untuk Inggris Slovakia ya, ini mungkin akan berjalan membosankan sih. Karena kedua tim ini sedang bisa kan bingung. Inggris ini lini tengahnya ya, seperti itu, terus Slovakia ini seperti Slovenia ya. Dilihat mereka tuh kedua negaranya itu main tuh kayak modal fisik aja. Fisiknya bagus, jadi selalu main bola atas, terus membuat duel-duel udara, terus membuat situasi itu yang mengakibatkan kontak body yang sangat cukup yang cukup keras lah ya. Jadi untuk Slovakia kali ini mungkin Inggris akan lebih bagus dari segi kualitas individu pemain. Itu mungkin akan menjadi sebuah pemecah kebuntuan bagi Inggris, karena individu pemainnya tuh mungkin yang akan memberikan kontribusi gol daripada kerjasama tim dari tim Inggris sendiri. Oke. Ini kan udah dibagikan ini kan 16 besar. Baganya seperti apa? Untuk prediksi final, Mas, ini kemungkinan seperti apa? Wah, kalau final, susah ya final ya. Ya. Final nih, kalau final tuh mungkin Jerman ya. Jerman punya peluang. Ya, Jerman tuan rumah. Ya, Jerman punya peluang karena di samping mereka tuan rumah, mereka juga seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka adalah tim yang hanya pemainnya banyak bermain di liga lokal, tapi menunjukkan kualitasnya ternyata di situ. Mereka bisa menaikkan kualitas Liga Jerman untuk sekarang, Bundesliga sekarang. Jadi secara permainan Jerman ini mungkin kerjasama timnya salah satu yang terbaik karena mereka punya segalanya. Mau kiper, back, gelandang sampai striker itu mereka punya semua. Gitu. Kualitasnya tuh ada. Gitu. Bahkan yang bermain di luar Jerman atau abroad itu mereka adalah pemain yang juara di timnya. Gitu. Jadi kan juara itu ada di Jerman, di samping tuan rumah mereka juga punya segalanya. Terus kemudian yang satu lagi agak susah sih. Yang satu lagi, coba dari Mas Arga ya, yang satu lagi. Kalau aku Jerman versus Austria. Oh, Austria. Ya. Karena Austria salah satu tim yang kuda hitam, pelatihnya bagus, bermain work as a team. Nah, itu kemungkinan Austria. Jerman Austria sih aku. Mungkin Masnya bisa dilanjutkan yang final tadi. Final. Satu lagi. Jerman lawan apa gitu? Lawan apa ya? Ya bagannya orang aneh. Oh ya, bagannya nih. Jerman ini. Berarti mungkin Jerman
Susah ya. Jerman Austria mungkin ya. Austria. Jerman, Austria. Oke, siap. Oke, terima kasih guys untuk selanjutnya kita tunggu di minggu depan. Oke.